Selamat pagi. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik kerja saya pada SMK Negeri 2 Binjai. Perkenalkan, nama saya Juntriananda Beruginting, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan problem based learning pada pengolahan bahan makanan, pada materi analisis, gula, kopi, dan teh. Mari ikuti saya untuk melaksanakan pembelajaran yang saya telah laksanakan. Bersiap. Bersiap. Selamat pagi anak-anak ibu semua, silakan duduk. Berdoa. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum ibu mulai pembelajaran yang baru, absensi dulu ya. Nadila hadir, Aisyah, Ajeng, Anggi, Anissa, Astria hadir. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, bagus. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Analisis pengolahan bahan makanan dari unggas, ya. Dari analisis bahan pangan dari unggas kemarin ada apa aja kita bahas? Kita bahas tentang telur ya. Telur apa aja? Kalau dia tenggelam di dalam air, berarti dia masih bagus. Oke, berarti masih ingat semua ya pembelajaran kita minggu lalu ya. Oke, minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke pengolahan bahan makanan, kompetensi dasar pembuatan minuman. Kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu pengetahuan bahan makanan, menganalisis kopi, teh, dan gula. Tujuan pembelajaran kita. Apa itu yang kita harapkan setelah kita belajar tentang bahan pembuatan minuman ini? Maka siswa diharapkan satu, mampu menganalisis kopi, teh, dan gula. Yang kedua itu anak-anak ibu diharapkan mampu mengartikan atau memaparkan fungsi dari kopi, teh, dan gula. Yang ketiga itu kita akan mampu menganalisis mutu dari kopi, teh, dan gula. Oke, baiklah, sebelum lanjut ke materinya, Ibu sudah menyediakan link modul. Nanti kalian bisa membaca link modul yang telah Ibu buat melalui Google Drive. Link modulnya sudah Ibu bagikan melalui WA group kita. Nanti anak-anak Ibu di saat pengerjaan tugas boleh melihat dari modul yang sudah Ibu buat. Baik, berikutnya kita akan masuk ke minuman. Apa itu minuman? Coba baca Kak.
kekuatan. Namun pada berikutnya kopi ini mengalami perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Turki dan berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Jadi kopi ini awalnya ditemukan di benua Afrika. Ya, kita berarti Indonesia itu banyak kopi, tapi bukan kita penemu awal kopi ya. Yang kedua kita akan membahas jenis-jenis kopi. Secara garis besar, jenis-jenis kopi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kopi robusta, kopi arabica, dan kopi luwak. Siapa yang tahu kopi luwak? Apa sih kopi luwak, Bang? Apa kopi luwak? Kopi luwak. Pernah minum kopi luwak nggak? Nah, Pernah ya? Apa? kasetan. Oh, yang kasetannya. Kopi luwak itu berasal dari mana? Biji dari kotoran hewan. Yang diolah dari kotoran hewan luwak sendiri ya. Namun dia nggak kotor ya kan? Nah, jadi di sini kopi robusta yang biasa kita tanam di sini, termasuk di daerah tetangga kita mungkin ya Aceh, itu banyak menanam kopi jenis robusta. Ya, ada kopi arabica dan luwak. Luwak ini sekarang sangat dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya. Kopi robusta pertama kali ditemukan di Kongo
lainnya ya. Yang pertama itu adalah espresso. Siapa yang pernah ke Starbucks? Di Starbucks banyak ya jenis-jenis kopi ya. Ya. Kalau kita di warung biasanya kopi arabica aja ya, atau luwak kopi sate, cappuccino ya. Ya. Kalau kita jalan-jalan ke Starbucks banyak espresso, ada ristretto, cafe americano ya. Dan identik dari kopi-kopi ini semua adalah yang diambil sarinya dan dia lebih pahit ya. Kalau cappuccino, ibu kalau rasa anak ibu lebih suka yang cappuccino
Untuk jenis gula sendiri ada gula pasir, ada brown sugar. Apa bedanya brown sugar dengan gula merah? Siapa yang bisa bedakan? Kalau brown sugar ini dia teksturnya seperti gula pasir, hanya saja dia warnanya brown coklat ya. Kalau gula pasir dia putih ya biasanya. Dan brown sugar ini biasanya terbuat dari gula palem, pohon palem. Kalau gula merah biasanya terbuat dari pohon apa? Aren. Pohon aren ya. Ada yang dari pohon aren, ada yang dari pohon kelapa ya. Kalau di daerah ibu biasanya dibuat dari pohon kelapa karena di sana nggak ada aren. Biasanya kalau aren itu di daerah Brastagi sana banyak. Di sana digunakan aren ya. Oke, berikutnya itu gula merah sudah dan gula batu. Gula batu ini biasanya jarang yang digunakan di sehari-hari, kecuali kita buat obat. Gula batu ini termasuk gula yang dijadikan sebagai bahan tambahan untuk minuman tradisional seperti jamu. Dia biasanya itu dikonsumsi dengan sebagai bahan tambahan. Jarang dikonsumsi tunggal seperti gula merah. Itu bisa konsumsi seperti itu aja ya. Dan itu sangat baik untuk menambah stamina kita kalau gula merah. Kalau gula batu ini tidak dianjurkan karena rasanya juga selain sangat manis, dia juga bukan gula yang alami ya. Oke, dari materi kita ada yang ingin kalian tanyakan kembali? Semua sudah jelas Pak? Jelas. Ada yang ingin tanya? Kalau ngantuk ya, kalau kita minum kopi biar nggak ngantuk. Kalau nggak minum teh kita ya. Udah jelas? Baik, sekianlah penjelasan dari Ibu. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak Ibu kerjakan sebagai umpan balik dari materi yang sudah Ibu berikan. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti dan sudah memahami yang Ibu sampaikan ya? Sebelumnya Ibu sudah bagi kelompok. Satu kelompok ada yang terdiri dari 5 orang, ada yang 6. Jadi Ibu harapkan di kerja kelompoknya semua bekerja secara individu, walaupun kalian bekerja dalam kelompok ya. Secara aktif semua harus menjawab. Baik, Ibu akan membagikan lembaga LKPD-nya. Kalian terlebih dahulu sebelum mengerjakannya silakan baca prosedur untuk pengerjaan LKPD ini. Namun sebelumnya kalian isi data dulu ya. Tulis nama kalian, nama kelompok dan nama anggota. Ibu bagi dulu kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti kita ada 7 kelompok. Oke, ditulis dulu namanya, nanti dipresentasikan ya Kak ya. Di pengerjaan LKPD-nya jika ada yang kurang jelas boleh ya ditanyakan dulu ya. Jadi di karakteristik itu kalian paparkan tentang bagaimana strukturnya, bentuknya, warnanya, rasanya ya. kerja kelompok kalian. Ya. Ibu persilakan.
Sembari kelompok 1 memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya, mari kita simak bersama-sama dan kita tanggapi bersama-sama ya. Untuk kelompok 1, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adila. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Perkenalkan, nama saya Adila. Perkenalkan, nama saya Adila. Dari hasil kerja kelompok kami akan membacakannya. Gambar 1 adalah jenis kopi hitam, gambar 2 adalah jenis kopi luwak, gambar ketiga adalah jenis teh hijau, gambar keempat adalah jenis teh oolong. Dari keempat gambar di atas, saya akan menganalisiskan karakteristik masing-masing gambar minuman tersebut. Ciri-ciri kopi hitam memiliki bentuk biji kopi lebih bulat dan lebih kecil dibandingkan dengan biji kopi Arabica. Warna biji kopinya juga lebih pucat dibandingkan dengan Arabica. Ciri-ciri kopi luwak memiliki rasa yang sangat kuat daripada kopi lain. Warnanya coklat hitam, aromanya yang harum dan kuat. Ciri-ciri teh hijau adalah jenis teh non-fermentasi, rasanya sedikit pahit. Ciri-ciri teh oolong memiliki daun berwarna hitam, memiliki rasa dan aroma lebih ringan dibandingkan teh hitam. Rasanya sedikit pahit dan berwarna hitam. Nah, untuk sifat-sifatnya, yang gambar 1 adalah minuman yang terbuat dari biji kopi yang disangrai, memiliki sifat yang cenderung sederhana, penyabar dan lebih tahan terhadap perubahan dalam kehidupan. Gambar kedua yaitu rendah kafein, rendah kadar asam, rendah lemak, dan rendah rasa pahit. Untuk yang ketiga adalah kalau teh yang lain harus melalui proses fermentasi, sedangkan teh hijau tidak melalui proses itu. Gambar yang keempat adalah teh oolong, memiliki proses yang lebih lama sehingga warnanya lebih gelap atau lebih merah. Jika diseduh dengan baik, memiliki rasa pahit, tetapi meninggalkan rasa sedikit manis setelah diminum. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari teh yang kita ketahui ada berbagai macam prosesnya, ada yang hasil fermentasi dan ada juga yang tidak. Kopi juga memiliki bermacam jenis, mulai dari rasa, warna, khasiat, asam, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Damayanti. Perkenalkan, nama saya Astria. Perkenalkan, nama saya Nova. Perkenalkan, nama saya Cinta. Dari keempat gambar di atas, kami telah menganalisis jenis-jenis minuman pada gambar. Gambar 1 terdapat kopi hitam kaya akan vitamin B seperti B2, B3, dan B5. Gambar 2, cappuccino adalah secangkir kopi susu yang berasal dari Italia dan mulai hadir di Eropa dan Amerika sejak tahun 1980-an. Gambar 3, teh hijau adalah salah satu jenis tumbuhan Camellia sinensis. Gambar 4, teh melati sangat sehat karena tinggi dalam kelompok antioksidan yang kuat. Yang kedua, dari keempat gambar di atas memiliki karakteristik masing-masing pada gambar minuman. Yang pertama, kopi hitam memiliki karakteristik rasa yang segar, aroma yang memikat, mudah dipadukan bahan lainnya. Yang kedua, cappuccino. Karakteristik cenderung punya rasa yang lebih pahit dari latte. Yang ketiga, teh hijau memiliki rasa sedikit pahit dibandingkan teh lainnya. Yang keempat, teh melati memiliki rasa manis, lembut, dan gampang untuk dinikmati. Berikutnya nomor 3, yaitu sifat-sifat masing-masing dalam minuman. Yang pertama ada kopi hitam, memiliki sifat cair, berwarna hitam, pekat, dan cenderung pahit. Yang kedua ada cappuccino, memiliki sifat cair, berwarna coklat, memiliki busa, dan di atasnya ditaburi bubuk coklat. Yang ketiga ada teh hijau, memiliki sifat cair, berwarna hijau, rasa cenderung lebih pahit. Dan yang terakhir ada teh melati, memiliki sifat cair, mengeluarkan wangi melati saat diseduh, memiliki rasa manis dan lembut. Yang terakhir yaitu kesimpulannya,
Kesimpulannya adalah kopi dan teh bisa dikonsumsi oleh kalangan muda maupun tua. Bisa menghilangkan stres, kantuk. Kafein pada kopi juga bekerja dengan melebarkan pembuluh darah di bawah kulit. Dengan begini, aliran darah akan meningkatkan sehingga akan membantu mengurangi munculnya selulit. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari persentase kelompok 2, Ibu rasa sudah lebih lengkap dan lebih jelas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Semua sudah jelas. Mari kita beri aplaus pada kelompok 2. Berikutnya kita lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinka Hayu. Perkenalkan nama saya Mutia. Perkenalkan nama saya Mawar Kafira. Perkenalkan nama saya Fira. Perkenalkan nama saya Mawar. Dari keempat gambar di atas, kami telah menganalisis jenis-jenis minuman pada di gambar. Saya berikan kepada Gambar pertama ada kopi hitam, gambar kedua ada cappuccino, gambar ketiga ada teh hijau, gambar keempat ada teh merah. Dari keempat gambar di atas, analisis karakteristik masing-masing gambar minuman tersebut. 1. Kopi hitam, aroma yang memikat, rasa yang segar, berwarna hitam, mudah dipadukan dengan bahan lainnya. 2. Cappuccino, cenderung punya rasa yang lebih pahit daripada latte. 3. Teh hijau. Teh hijau hanya melalui proses pengeringan dan pengulangan. 4. Memiliki rasa yang kelat, aroma yang memikat. Gambar minuman di atas uraikan sifat-sifat masing-masing minuman tersebut. 1. Sifat dari kopi hitam cair. 2. Sifat dari cappuccino kental. 3. Sifat dari teh hijau cair. 4. Sifat dari teh merah cair. Berikutnya kesimpulan. Kata kopi berasal dari bahasa Arab bahwa yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Teh adalah minuman yang mengandung kafein. 2. Infusi yang dibuat dengan cara menyebut daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 3 ada yang ingin menanggapi? Sudah ya, semua sudah jelas ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu ya. Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menganalisis kopi, teh, dan gula. Dari keempat gambar di atas, kami akan menganalisis jenis minuman pada gambar. Yang pertama ada kopi hitam, yang kedua ada kopi cappuccino, dan yang ketiga ada teh hijau, dan keempat ada teh merah. Dari keempat gambar di atas, analisis karakteristik masing-masing gambar minuman tersebut. Kopi hitam, teksturnya cair, pahit, aromanya wangi, hidup pada daerah sejuk. Kopi cappuccino, rasanya sedikit manis, berwarna coklat. Teh hijau berwarna hijau, teksturnya sedikit mencair dan pahit. Teh merah sedikit kadar gula, berwarna merah. Contoh gambar minuman di atas sifat-sifat masing-masing minuman tersebut. Kopi hitam, sifatnya cair, berasa pahit, berwarna hitam. Cappuccino, sifatnya kental, manis, dan mengandung sedikit zat kopi. Teh hijau, sifatnya cair, berwarna hijau. Teh merah, sifatnya cair, mengeluarkan wangi. Kesimpulan yang kami dapat daripada gambar-gambar di atas adalah kopi berasal dari bahasa Arab atau aqua yang berarti kekuatan, karena pada awalnya kopi digunakan sebagai makanan yang berenergi tinggi. Teh juga minuman yang mengandung kafeina, sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang Camellia sinensis dengan air panas. Sekian dan terima kasih.
Ada yang ingin menanggapi dari kelompok terakhir? Ya. Mari kita beri tepuk tangan yang ini. Oke, silakan duduk semua dan kondusifkan kembali. Ya. Diskusi kelompok kita telah selesai. Jadi setelah kita diskusi kelompok dan sudah dipresentasikan masing-masing kelompok, dari hasilnya semua ibu-ibu sudah cukup paham dan sudah baik ya. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita hari ini. Yang pertama, tadi kita membahas tentang pengetahuan bahan makanan, kompetensi dasar pembuatan minuman, analisis kopi, teh, dan gula. Ya. Dari kopi, teh, dan gula tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis kopi. Ada kopi apa saja tadi? Ada kopi Arabica, Robusta, dan gula. Ini adalah 3 kelompok kopi yang secara umum. Namun dari 3 ini banyak yang dikombinasikan atau diinovasikan menjadi produk-produk kopi yang lebih bervariasi lagi. Selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang jenis-jenis teh. Ada teh apa aja? Ya, ada teh melati, ada teh hijau, ada teh putih, ada teh oolong ya. Dari jenis-jenis teh ini semua yang biasa kita konsumsi di sini adalah teh oolong dan teh melati ya. Kalau teh hijau itu biasanya jarang dikonsumsi untuk daerah kita. Mungkin karena di sini juga daerah kita tidak ada yang memproduksi teh hijau ya, tidak ada sedikit ya, dan harganya mungkin lebih mahal ya. Yang berikutnya tadi kita membahas tentang gula. Dari gula tadi bisa kita simpulkan gula ini termasuk bahan tambahan dan bahan utama dalam pembuatan minuman. Dan jenis-jenis gula yang kita bahas tadi ada gula pasir, gula brown sugar ya, gula merah, dan gula batu, dan banyak lagi jenis yang lainnya ya. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini dalam pertemuan kita hari ini. Anak-anak ibu ada yang ingin bertanya lagi? Semua sudah jelas? Jelas. Ya? Baik. Ibu telah membuat kisi-kisi soal di dalam link Google Drive. Nanti di rumah anak-anak ibu kerjakan kisi-kisinya. Linknya akan ibu bagikan melalui grup WA. Kemudian minggu depan kita akan melaksanakan praktikum uji organoleptik mutu, teh, kopi, dan gula. Namun sebelum itu kalian kerjakan di rumah job sheet agar di minggu depan kita bisa melakukan praktek. Oke, semua sudah jelas? Jelas, Bu.